Hai guys, selamat datang kembali di Buka Fakta. Hari ini gue akan menceritakan kasus pembunuhan yang sangat-sangat kejam. Tidak hanya dihabisi, dianiaya, bahkan yang lebih parahnya lagi, alat vital korban dimasukkan sebuah botol bir minuman. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Langsung saja simak videonya. Dari kasus ini, kita akan mengenal korban yang bernama Zin Lina Kwan, berusia 43 tahun, seorang janda dengan 3 anak. Lina cukup dikenal masyarakat Medan, terutama di kalangan pecinta olahraga Zumba. Dia sering mengikuti kegiatan olahraga dan juga bekerja sebagai instruktur Zumba. Tidak hanya itu, Lina aktif memposting video latihan di media sosial, serta berjualan berbagai properti seperti rumah, ruko, dan tanah kafling. Dalam kehidupan pribadinya, Lina menjalin hubungan dengan David Chandra, berusia 41 tahun. Tidak diketahui kapan dan bagaimana mereka bertemu, namun mereka sudah tinggal bersama di rumah ruko milik David di Jalan Pukat 2, Banten Timur, Medan Tembung. Menurut tetangga, Lina cenderung tertutup, namun bagi teman dekatnya, ia dikenal sebagai wanita yang baik dan ramah. Sementara itu, David adalah seorang pengusaha, duda beranak satu, dan merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2023. Ia dikenal emosional dan temperamental. Meski tinggal di ruko 3 lantai, Lina tidak hidup bahagia. Sejak pindah pada Desember 2024, ia mengalami kekerasan fisik dan mental. Lina tidak diizinkan memakai telepon, berkomunikasi dengan orang luar. Bahkan tidak boleh turun dari lantai 3, membuatnya benar-benar terisolasi. Puncak kekejaman itu terjadi pada Sabtu malam, 23 Agustus 2025. Pada malam itu, David meminta ART dan supirnya membawa Lina yang sudah tidak sadarkan diri ke RS Columbia. Setibanya di RS, David justru pergi meninggalkan mereka. Dokter yang memeriksa menyatakan Lina telah meninggal dunia dan menemukan banyak luka tidak wajar, sehingga pihak rumah sakit langsung menghubungi polisi. Ketika polisi tiba di rumah David, mereka melihat keadaan rumah yang tampak rapi, namun tempat tidur tidak memakai spray. Dan ternyata CCTV rumah itu juga tidak aktif. Saat olah TKP di lantai 3, polisi menemukan banyak bukti cairan merah di handuk, lantai, gorden, dan sebuah gunting. Semua barang bukti disita dan David beserta ponselnya turut diamankan. Setelah diperiksa lebih dalam, David mengakui perbuatannya. Dari ponsel David, polisi menemukan rekaman video dan foto kekerasan yang dilakukan sejak Desember 2024. Lina dipaksa meminum air kencing yang ditampung di baskom hingga mengalami kekerasan seksual menggunakan botol bir. Untuk motif dari kasus ini, David mengaku sakit hati karena pada kasus penganiayaannya di tahun 2023, Lina tidak mau membantu menyuap polisi agar ia bebas dari tahanan. Akibatnya, ia harus menjalani hukuman dan menyimpan dendam. Kronologi pembunuhan dimulai pada 23 Agustus 2025 sekitar pukul 14. Pada saat itu, David dan Lina sedang memakai narkoboy jenis sabu. Setelah David keluar rumah dan kembali pukul 20, ia mencari sabu yang disimpan di lantai 3, namun tidak menemukannya. Lina menyebut sabu itu berada di bawah ranjang, lalu di dalam sarung bantal, tetapi tetap tidak ditemukan. Merasa dipermainkan, David emosi dan menendang, memukul tubuh Lina dengan botol bir, hingga menusuk kakinya dengan gunting. Pada akhirnya Lina terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dari hasil visum menunjukkan luka memar di berbagai bagian tubuh, serta beberapa luka tusukan yang sesuai dengan barang bukti. Akhirnya, David kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan dijerat pasal 338, pasal 351 ayat 3, atau pasal 33 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.